Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita mempersiapkan hati kita menyambut firman Tuhan pada awal tahun 2022 ini. Firman Tuhan diambil dari kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 8. Mari kita mempersiapkannya terlebih dahulu. Bila telah mendapatkan bagian tersebut, sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, Tuhan yang telah mengantar kami memasuki tahun baru, tahun 2022. Sebagai titik awal kami memulai mengisi lembaran kehidupan. Kami hendak mendengarkan firman-Mu, sebab firman-Mu lah yang menjadi penuntun bagi kami. Kiranya Roh Kudus tercurah bagi kami saat ini, agar kami dimampukan untuk memahami firman-Mu dan melakukan di dalam hidup kami. Bagi hamba-Mu yang Tuhan pakai, kiranya Tuhan juga yang memperlengkapi, agar dalam segala keterbatasan dan kelemahannya, hanya kehendak Tuhan yang boleh diberitakan bagi kami, sehingga hanya nama Tuhan jugalah yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita menyimak bersama pembacaan Wahyu 21 ayat 1 hingga ayat 8 di bawah judul perikop langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal,
tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Selamat tahun baru. Tentunya juga selamat Natal bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Iya, ada yang luar biasa ya. Karena nanti pas pulang mungkin sudah menanti makanan begitu ya. Kumpul keluarga, melanjutkan kebersamaan di tahun yang baru. Ada yang terdengar baik ya, tapi kok agak lemas ya, padahal ini baru tanggal 1 ya. Saya mau bertanya lagi supaya kita semua kompak. Jawabnya saya diberkati ya. Jadi ketika saya tanya apa kabar, semua jawab saya diberkati dengan yakin ya. Apa kabar Bapak Ibu? Iya, saya diberkati. Itu adalah ungkapan yang sangat optimis. Karena tema kita pada saat ini adalah optimis bersama Tuhan. Apa arti kata optimis Bapak Ibu Saudara? Dalam kamus ternyata optimis itu berarti selalu melihat sisi baik dari setiap hal yang terjadi atau kita hadapi. Nah, jadi optimisme ini adalah satu keyakinan Bapak Ibu Saudara. Kenyataan hidup memang tidak selalu sesuai harapan. Pasti ada saja yang baru mengawali tahun 2022 ini dengan rasa sedih dan kecewa. Tetapi ketika seseorang memiliki optimisme, maka dia bukan melihat sisi buruknya. Maka dia melihat bukan ratap dan kesedihan, tapi dia mampu melihat bahwa dalam segala hal ada kebaikan. Ketika temanya optimis bersama Tuhan, berarti ada kekuatan yang lebih besar saudara-saudara. Kita bukan hanya melihat ada sisi baik, tetapi di dalam Tuhan kita meyakini ada yang terbaik. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan kita mengajak kita untuk mengingat dan meneguhkan kembali keyakinan akan karya Tuhan dalam kehidupan. Salah satu ungkapan kasih Allah bagi umatnya adalah sebuah janji. Aku akan menyertai kamu senantiasa. Oleh karenanya dia adalah Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai kita. Bapak Ibu, kalau jalan bersama dengan seseorang yang kita kasihi, kita sayangi, rasanya bagaimana? Senang? Jalan dengan teman menyenangkan.
Ada teman, ada sahabat katanya ya, yang lebih dalam mengenal kita. Ada rasa nyaman. Kalau jalan dengan pasangan bagaimana Bapak Ibu? Senang? Waktu baru menikah senang? Sekarang masih senang? Masih senang Pak Pendeta begitu ya. Walaupun mungkin sudah banyak perbedaan ya. Iya Pak Pendeta. Kalau saya lihat istri saya masih cantik. Lebih cantik malah begitu ya. Tapi kayak pohon Natal begitu ya. Ada aksesorisnya sekarang gitu ya. Di wajahnya yang dulu mulus mengkilat itu sekarang ada sedikit garis-garis itu ya, tanda bahwa kami menua begitu, tapi tetap cantik. Saya juga melihat pada suami saya Pak Pendeta masih tetap gagah kok, walaupun ada keunikan. Apa keunikannya? Kalau lagi tertawa terlihat ompongnya katanya. Tapi dia tetap suami yang selalu memberikan rasa tenang dan nyaman. Momen berkumpul dengan keluarga itu saya kira momen yang tidak bisa digantikan oleh apapun ya. Betapa membahagiakan, betapa menenangkan. Nah, itu baru berjalan atau bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Maka ketika kita berjalan bersama Allah, tidak ada yang bisa menandingi. Karena apa? Karena Allah yang berkuasa atas segalanya. Allah memiliki segalanya. Kalau semalam dalam ibadah tutup tahun kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema waktu Tuhan pasti yang terbaik. Karena waktu itu adalah milik Tuhan. Segalanya milik Tuhan. Maka hidup bersama Allah adalah pengalaman yang terbaik. Itulah optimisme yang harus kita miliki. Walaupun kita tidak tahu apa yang akan terjadi Bapak Ibu Saudara. Nanti siang, sore, besok tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi kita mau menapaki kehidupan kita dengan keyakinan bahwa Allah bersama saya. Dan Dia adalah Allah yang maha kuasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, berjalan bersama Allah berarti juga kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Jangan setengah hati. Bapak Ibu Saudara, kalau kita menerima tamu ya, kita memperlakukan sebagai seorang tamu, ada kamar tamu begitu ya. Maka sehebat-hebatnya seorang tamu pasti akan sungkan. Kalau belum diajak makan ya nggak akan makan duluan begitu ya. Nggak akan seorang tamu masuk ke ruang pribadi kita ya. Atau tiba-tiba mungkin tidur di ruang tengah ruang keluarga begitu. Maka kalau satu malam ada pencuri, ada perampok, jangan kita salahkan. Walaupun tamu itu adalah seorang ahli bela diri misalnya, kok nggak keluar ya? Begitu. Karena kita memperlakukannya sebagai seorang tamu, tidak lebih. Mengapa saya sampaikan itu? Karena ada orang percaya dia mengundang Tuhan hadir hanya sebagai tamu, bukan sebagai penguasa atas hidupnya. Saat perlu baru dipanggil, saat resah baru dipanggil. Kalau memang Tuhan yang bersama kita adalah Tuhan yang memiliki kehidupan kita, maka tiada hari, tiada waktu tanpa selalu membangun relasi komunikasi yang akrab, yang erat dengan Allah.
Dan berarti juga kita mau selalu mendengar apa yang dikehendaki oleh Allah. Maka saat ini melalui kitab Wahyu kita mendengar apa yang dikehendaki oleh Allah. Kalau kita mau Allah bersama kita, Allah yang memegang kendali seluruh hidup kita, maka apa yang dikehendaki oleh Allah? Satu kata, yaitu pembaharuan. Bapak Ibu yang terkasih, tutup tahun biasanya kita berkumpul menyampaikan apa resolusi kita memasuki tahun 2022. Apa kerinduan saya? Apa kerinduan anak-anak? Sepanjang tahun dijalani, apakah itu kita kerjakan? Ada yang semangat di awal tapi ketika menjalani mulai loyo. Ada yang banyak sekali keinginan tetapi ketika menjalaninya mudah putus asa. Saudara-saudara, maka firman Tuhan mengatakan bagi kita, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Inilah kehendak Allah. Kita terus mengalami pembaharuan. Mari sama-sama katakan pembaharuan. Ya. Siapa yang berubah? Iya. Ini yang juga seringkali menjadi titik kelemahan kita. Kita menginginkan situasi berubah. Kita menginginkan orang lain berubah. Tapi diri kita lupa untuk mengalami perubahan. Suami istri sedang berdebat begitu ya. Padahal mereka baru pulang dari gereja. Nah, di gereja mereka mendengar pendeta berkhotbah. Pasangan yang bertahan itu adalah pasangan yang selalu bersyukur dan sabar. Itu pesannya. Lalu mengapa mereka berdebat? Karena si istri berkata, cocok sekali ya Pak, kita ini pasangan yang bersyukur dan sabar katanya. Makanya kita bisa bertahan sampai sekarang. Sampai di situ enak begitu ya. Tapi kemudian dilanjutkan, ya karena Papa adalah suami yang selalu bersyukur. Bersyukur karena punya istri mama katanya. Gak pernah terlambat masak ya. Cucian aman, setrikaan aman begitu. Dan mama adalah istri yang sabar karena mama punya suami seperti papa katanya. Nah, suaminya nggak mau terima begitu ya. Kalau dulu bukan aku yang meminang kamu, kamu masih ada di kampung antah berantah katanya begitu ya. Wah, mulai rame lah. Mengapa terjadi seperti itu? Mau menuntut tapi tidak terbuka untuk juga mengalami perubahan. Dan sekarang bukan hanya pasangan, kadang anak dengan orang tua juga ya terlibat perdebatan. Yang anak-anak tidak mau mengalah. Kita sebagai orang tua baru ngomong satu kalimat ya dibalas dengan ratusan kalimat. Sehingga pola yang harus kita bangun ternyata harus kita baharui. Bapak Ibu Saudara, dikatakan dalam firman Tuhan, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Bagaimana kita memaknai hal tersebut? Marilah kita mengawali dan mengakhiri segala sesuatu di dalam Tuhan. Kalau kita mengawali segala sesuatu di dalam Tuhan, percayalah segala yang terbaik boleh terjadi. Mengawali hari. Saya yakin Bapak Ibu tadi sebelum berangkat sudah berdoa dulu ya, amin. Iya. Tapi walaupun ada banyak orang yang sudah mulai rutinitas, aduh kesiangan begitu ya. Akhirnya lupa berdoa. Bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita untuk memulai aktivitas, mau makan begitu ya. Berdoa dulu ya.
Itu harus terus kita ingatkan, hal-hal yang mendasar, saudara-saudara. Kalau kita mengawali segala sesuatu, mengingat Tuhan, memohon penyertaan Tuhan, percayalah Tuhan menjaga kita. Amin. Tapi kan kadang kita dikalahkan oleh situasi, ya. Berdoa saja, doa malam, ya. Kita mau berdoa bersama, ya. Wah, luar biasa, ya. Iblis datang memberi rasa ngantuk yang luar biasa. Sampai ada juga orang yang doa malam aminnya pagi, Bapak Ibu, ya. Mau makan, ya. Kalau di atas piringnya aduh lengkap gitu ya, 4 sehat 5 sempurna. Doanya terima kasih Tuhan, begitu ya. Jangan sampai kalau ternyata di atas piring cuman ada telur mata sapi, begitu ya. Tuhan seperti biasa, ya. Amin gitu. Saudara-saudara, ketika kita mengawali bersama Tuhan, maka Tuhan akan jaga kita sampai akhir. Hanya jangan sampai juga kita kehilangan arah. Nah, Tuhan itulah petunjuk arah bagi kita. Sekarang kemana-mana lebih mudah, khususnya Bapak Ibu yang bisa menggunakan Google Map, begitu ya. Kalau dulu harus tanya, mending kalau ada yang bisa ditanya, ya. Udah gitu kalau nanya patokannya apa? Patokannya nanti ada pohon rambutan belok kanan, gitu ya. Itu 2 tahun lalu, gitu ya. Pohon rambutannya udah ditebang, bisa tersesat kita, ya. Ada Google Map, ya, menuntun kita. Tapi kadang ada juga, udah hafal kok, nggak perlu. Akhirnya itu ditinggalkan, tersesat. Nah, dalam kehidupan kita kadang ada yang memberi nasihat, tidak selalu kita indahkan. Ada saja anak yang berkata, kamu enak ya, mamamu gak cerewet, begitu ya. Kalau mamaku itu luar biasa, pagi udah nyanyi pop, begitu ya, siang nyanyi rock, begitu ya. Makin kencang suaranya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bersyukurlah kalau masih ada yang mengingatkan kita. Bersyukurlah kalau Tuhan masih memberikan petunjuk arah bagi kita. Jangan kita menjadi tawar hati. Nah, ini yang terakhir pesan firman Tuhan. Pada ayat 8, tetapi orang-orang penakut, orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang pembunuh, dan seterusnya. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang tawar hatinya, yang putus asa. Ya, saudara-saudara, orang takut karena tidak benar-benar percaya akan kuasa Tuhan. Orang bisa menjadi keji, jahat, karena dia berputus asa. Melihat tidak ada lagi jalan pintas yang dia pakai. Akhirnya melukai orang lain, merugikan orang lain, dia pun melakukannya, tega. Saudara-saudara, hari ini mengawali tahun baru, kita diingatkan bersama Tuhan. Tuhan selalu punya pilihan yang jauh lebih baik. Walaupun yang mungkin sedang kita jalani tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Saya mau menutup dengan kisah seorang ibu. Ini di Jawa, ibu ini seorang penjual tempe. Itu satu-satunya mata pencaharian bagi ibu ini dan keluarganya. Satu hari dia lihat ternyata tempenya belum jadi. Selama dia menjadi penjual tempe, membuat tempe, tidak pernah mengalami seperti itu. Apa yang dia lakukan sebagai orang percaya? Dia berdoa, Tuhan beri keajaiban Tuhan, kami mau makan apa? Setelah selesai berdoa, dilihat tempenya masih juga belum jadi. Berdoa lagi, sekali, 2 kali, 3 kali, lihat jam, sudahlah aku sambil jalan. Sambil jalan ke pasar dia juga berdoa terus. Sampai tiba di pasar dilihat, ternyata tempenya juga belum jadi. Mana Tuhan keajaiban darimu? Penjual yang lain sudah didatangi pembeli dan laku.
tapi jualan dia belum satu pun yang membeli. Bagaimana orang mau membeli? Ya, tempenya belum jadi. Tapi kemudian dia mengubah doanya. Dia tidak kecewa, dia tidak marah, tapi kemudian dia berdoa, Tuhan, aku menerima jika memang ini kehendak-Mu. Dan aku percaya Tuhan tetap memelihara hidupku. Aku tetap bersyukur. Bapak Ibu, apa yang terjadi kemudian? Terlihat ada seorang ibu pakainya rapi sekali begitu ya. Tapi sudah terlihat keringatan, keliling-keliling pasar. Mencari apa ibu ini? Mencari tempe yang belum jadi. Karena mau dibikin oleh-oleh, anaknya akan pergi ke tempat yang jauh supaya nanti awet, lebih awet, sampai di tempat nanti baru jadi. Ternyata itu rencana Tuhan. Keajaibannya bukan mengubah tempe yang gak jadi itu tiba-tiba jadi, tetapi Tuhan memberikan pembeli yang tidak biasa, sehingga ibu ini pun tetap terpelihara hidupnya. Saudara-saudara, tetaplah optimis. Amin. Mungkin saya mau A, tapi Tuhan pilih B. Percaya itu terbaik? Percaya. Ya. B ada lagi pilihan B1, B2. Percaya terbaik, enak? Harus percaya ya. Saya melayani di Bekasi, sering bertemu dengan B2 ya. Makanya saya seperti ini. Saya pindah ke kampung sawah, mudah-mudahan gak ketemu B2. Di kampung sawah ketemunya B1 ya. Lebih enak daripada A1, A2, A3. Gak enak kan? Gak enak, gak bisa dimakan karena itu ukuran kertas Bapak Ibu ya. Percayalah, bersama Tuhan kita melihat dan mengalami momen terindah, termanis di dalam hidup. Tuhan memberkati kita semua. Amin.